Amin. Haleluya. Terima kasih Bu Desi. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini diberitakan oleh Pastor Joseph Pauljang. Siap-siap untuk membaca firman Tuhan, Ibu Nerliana, Ibu Sarma, dan Ibu Cinta. Untuk mengantar kita dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Silakan Bu Santi Simanjuntak. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujiannya bagimu Tuhan. Biarlah kiranya puji-pujian yang kami naikkan bisa menyenangkan hatimu. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Pastor Pauljang, berikan hikmat untuk cakap mengajari kami. Berkati kami semua yang mendengar dan menyaksikan firman-Mu pagi hari ini. Dimanapun kami Tuhan di Zoom dan di YouTube, Engkau memberkati semua yang mendengar, memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santi. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan menjadi dasar renungan kita dari kitab Yesaya pasal 4 ayat 1 sampai 6 dan dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 30 dibacakan oleh Ibu Nerliana. Selanjutnya dari kitab Matius pasal 21 ayat 1 sampai 20 dibacakan oleh Ibu Sarma, dan dari Matius 21 ayat 21 sampai 46 dibacakan oleh Ibu Cinta. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Enardo. Salam Pak Enardo. Salam. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk Bapak Ibu dan saudara kami yang akan nonton kembali siaran kita hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberi kita hari yang baru dan nafas yang baru untuk hari ini. Marilah sama-sama kita membaca kitab Yesaya ayat 4, Yesaya 4 ayat 1 sampai 6, dan Yesaya 5 ayat 1 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, "Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami." Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur
lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi, dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka, tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan halayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang, dan akan mengangangkan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya, dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri. Dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan, dan dosa seperti dengan tali gerobak, yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas
dan cepat-cepat melakukan tindakannya, supaya kita lihat. Dan baiklah, keputusan yang Maha Kudus Allah Israel datang mendekat, supaya kita tahu. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik, dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang, dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, dan manis menjadi pahit. Celakalah orang yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap, dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu, seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umat-Nya, diacungkannya tangannya terhadap mereka, dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar, dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh, dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah, dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur. Tidak terlepas ikat pinggangnya, dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panahnya ditajamkan, dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api, dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina. Mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari, dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu, mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan, dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Demikian pembacaan firman. Lanjut Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 21 ayat 1 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya.
Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia mengembalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Demikian. Ya, saya Lanjut, Bu lanjut. Cinta. Ya, baik Pak Enardo. Ayat 21 sampai 46. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika mendengar dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberimu kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu,
"Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Derliana, Ibu Sarma, dan Ibu Cinta untuk renungan firman Tuhan ini dengan tema nyanyian kebun anggur. Silahkan Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa. Berbahagialah orang-orang yang mencari kerajaan Allah ya dan kebenarannya setiap hari ya. Karena ketika dia mencari kebenarannya, sadek, ya maka dia akan punya hasrat ya untuk bersedekah, saudara. Kerajaan Allah, ya ketika kerajaan Allah itu datang dalam hidup keluargamu ataupun di masyarakat, kita indahnya dengan apa, saudara? Sadek, kebenaran yang buahnya
adalah sedekah. Ingat-ingat itu rumusnya ya. Matius 6 ya, ayat 33. Berbahagialah, tapi carilah dahulu kerajaan Allah, kingdom of God. Ketika kerajaan Allah itu datang dan kebenarannya. Di situ ada kebenaran. Kebenaran dari kerajaan Allah buahnya selalu sedekah, saudara. Jadi kalau ada komunitas, ada orang-orang yang ngaku-ngaku benar, tapi dia tidak bersedekah, bohong dia. Ya, karena pecinta kebenaran, buahnya selalu sedekah, karena kata sadek, yaitu diturunkan jadi sedekah. Kata sedekah adalah turunan dari kata sadek. Ya, memang begitu saudara rumusnya. Ya, dan orang Yahudi pun tahu itu. Di mana ada kebenaran, di situ ada sedekah. Mau orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, ya, di mana kalau dia hidupnya benar, di situ dia akan bersedekah, tapi bukan sedekah yang pura-pura, ya. Hendaklah kasihmu jangan pura-pura, ya, tapi benar-benar tulus. Ada orang bersedekah, bawa-bawa nama gereja supaya gerejanya laku. Ada orang sedekah sambil pamer-pamer supaya kelihatan ditaruh di Facebook. Sedekah cuma 500.000, tetapi berkokeknya kayak itu tadi ya, kayak mau lahiran naga, saudara ya, kayak bertelur naga itu kan. Nah, itu hati-hati itu saudara. Itu bukan sedekah, itu Anda sedang pencitraan. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu sudah dapat upahnya. Dan itu bukanlah sadek, bukanlah kebenaran. Ya, hati-hati itu. Kebenaran yang sejati itu tanpa pamrih, saudara. Ya. Nah, kebenaran itu kemudian dimanipulasi, saudara, oleh para penjaga kebun anggur. Siapa hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah. Kemarin kita sudah belajar ya, 2 hari yang lalu. Kebenaran itu dimanipulasi oleh para penjaga kebun anggur, para penatua, para diaken, para pendeta, ya, yang mengaku dirinya orang-orang pengajar-pengajar palsu, saudara. Kebenaran itu dibilang, oh enggak, kebenaran itu tidak perlu begitu, semua orang ada talentanya masing-masing. Itu kan yang Anda dengar dari gereja kan. Gereja kami itu panggilannya bukan untuk berdiakonia. Bohong dia, saudara. Bohong. Kemudian dimanipulasi. Oh, gereja kami itu panggilannya adalah untuk praise and worship saja. Bohong, saudara. Nggak ada gereja dipanggil hanya untuk praise and worship. Semua orang semua gereja dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Dan terang itu selalu ditandai dengan membagi makanan, saudara. Semua contoh perbuatan ya menjadi terang itu selalu dimulai dengan membagi makanan. Bukan praise and worship. Bukan apalagi itu pengajarannya yang bagus, indah. Ya, dia bisa keliling semua isi Alkitab. Tetapi isi Alkitabnya dikutik-kutik semua, ada cuma di cocokmologi saja, saudara. Kelihatannya dia menggali isi Alkitab. Saya pernah ketemu seorang pendeta ya, datang ke sini ketemu sama saya. Ini orang yang nulis buku ini, ya puasa 40 hari 40 malam di gunung, di sebuah gua di atas gunung. Ya, dia tanpa mengenakan semua perlengkapan, dia hanya menggunakan mantel saja dan selimut. Dia puasa 40 hari malam untuk menulis 3 seri buku ini. Orang Korea itu ya. Perlu hamba Tuhan ini ceritanya agen buku itu, saudara ya. Wah, dia promosi. Terus saya cuma tunjukkan, saya baca bukunya sekilas ya, scanning biasa kita kan, kalau kuliah kan biasa baca buku scanning, tik 3 buku tak baca. Terus lah, yang dia tulis 3 buku itu cuma 1 buku saya saja, saudara. Mana buku saya? Saudara pernah lihat buku saya? Itu ada di Shopee ya, ada di Shopee. Oh, nggak di sini, mungkin di atas ya. Nah, ada di atas ya, taruh di rak di atas. Ada di Shopee, saudara. Saya cuma ini semua buku itu sudah saya rangkum di sini, cuma 180 halaman. Marah-marah dia, saudara. Mana bisa? Ini orang puasa 40 hari 40 malam, nulis bukunya aja tebel-tebel segini-gini. Kamu cuma nulis buku setipis itu. Dia bilangnya menghina kamu. Tadi 3 buku itu kesimpulannya cuma yang satu saya tulis 180 halaman karena itu tesis saya, saudara ya. Khilafah terakhir itu ya, di Shopee Anda bisa beli bukunya atau hubungi Richard Owen. Menarik sekali, saudara ya. Saya bukan mau pamer sombong-sombong, bukan. Tetapi begini loh, saudara. Apapun tulisan bukumu ya,
Semua harus mengarah kepada satu buah. Lalu buahnya apa? Lalu ada apa setelah kamu ngajar buku ini? Buku ini akan mengantar kamu untuk mendebat supaya Anda dekat mengerti wahyu ilahi di akhir zaman. Supaya Anda mengerti begini, mengerti begitu. Ya, terus endingnya apa? Saya membangun banyak jemaat dan banyak orang dijamah tumbang ketika saya mengajar buku ini. Nah ya, terus kalau tumbang mau apa? Saya tanya kan. Marah dia, saudara. Nah, kalau sudah tumbang, dilawat Tuhan, kamu nih hamba Tuhan bagaimana sih? Nah ya, kalau sudah tumbang, terus ada apa kalau sudah tumbang? Saya kan nanya, kamu datang dari jauh-jauh dari Indonesia kemari menghakimi saya, ya, marah-marah ngomel-ngomelin saya, katanya saya menghalang-halangi kamu. Saya malah lagi mendukung kamu anggap saya menghalangi kamu. Hanya gara-gara saya si yang punya rumah ya nggak mau terima dia karena dia datang suami istri bukan suami istri laki-laki perempuan tapi bukan muhrimnya, saudara. Nah yang punya rumah pendeta yang nggak mau diterima. Nah saya memang ada di situ. Nah yang punya rumah salah, saudara. Caranya adalah dengan manggil saya. Jadi dia buat alasan karena saya ada di situ kami nggak bisa terima kamu di sini. Waduh, saya dibenturkan sama dia. Saya baru ngeh itu ya. Oh, saya dibenturkan gawat ini, saya bilang. Tetapi ya alasannya gimana? Memang alasannya begitu, ya udah nggak apa-apa. Dia bilang nggak apa-apa, ya sudah. Nolaknya gimana? Memang karena dia sudah janji mau nerima laki-laki perempuan ini di rumahnya, tapi bukan suami istri. Dia pergi dari Indonesia ke Belanda bukan suami istri, saudara. Dan 3 bulan di sini. Kacau sekali. Saya bilang ya, Pak, di Eropa ini kamu kumpul kebo boleh, Pak. Mau kamu pendeta, kamu LGBT pun orang nggak ada yang marah. Tapi kalau kamu ya suami punya istri dan ada yang punya suami, lalu kamu pergi, orang marah, Pak. Karena di sini orang paling marah kalau ada orang yang tidak komitmen dengan pernikahannya. Jemaat itu marah, tidak suka. Nah, itu saya bilang, marah-marah dia itu, terus saya dihakimi. Oh, dia pamer bukunya 40 hari 40 malam hasil puasa. Orang lain yang puasa, bukan dia, saudara ya. Nah, saya bilang sama dia, apapun yang kamu tulis, buahnya apa? Lalu orang ini, si orang yang puasa ini 40 hari 40 malam, buahnya apa? Apa? Terang apa yang dia dihasilkan? Apa dia terus kemudian banyak memenangkan jiwa-jiwa? Oh tidak, itu bukan panggilannya. Goblok. Nggak ada. Panggilannya selalu jiwa-jiwa dimenangkan, saudara. Panggilannya hanya untuk mengajar. Bohong, saudara. Panggilannya itu selalu adalah jiwa-jiwa. Panggilannya adalah selalu diakonia. Bagaimana hidupmu jadi berkat, jadi terang buat keluargamu sendiri, bagaimana hidupmu jadi terang buat keluarga besarmu, bagaimana hidupmu jadi berkat buat komunitasmu, dimanapun Anda berada, bagaimana hidupmu jadi berkat buat orang-orang yang Anda lihat, Anda ketemu, dia nggak makan, kasih makan. Simpel sekali kekristenan itu, saudara. Aku pengen buah anggur yang manis, kata ya kan Nabi Yesaya bilang, tapi yang kudapati buah yang masam. Ya, Israel dilambangkan dengan 3 pohon, ya. Dulu kita sudah belajar, atau yang mungkin belum ya, yang di kelas evangelis apologetik sudah belajar. 3 pohon simbol Israel. 1, pohon zaitun. Pohon zaitun adalah lambang pengurapan keimaman. Ya, bagaimana mereka memimpin kepada Tuhan. Orang-orang ini diberi minyak urapan dari pohon zaitun, ya, lambang keimaman atau keagamaan. Nah, ya. 2, pohon ara adalah lambang politik negara, ya. Negara sebagai entity, ya, sebagai sebuah entitas negara, sebagai sebuah entitas bangsa. Di antara bangsa-bangsa lain, Israel, Palestina, ya zaman itu ya, termasuk kalau sekarang ya Israel, sebelahnya ada Mesir, ada Yordania, ada Indonesia, itu ya. Ketika pohon anggur. Pohon anggur adalah kehidupan yang bisa dinikmati bersama. Ya, gaya hidupnya, tren hidupnya. Ya, sebuah negara, Indonesia sebuah negara. Tapi gaya hidup pohon anggur itu adalah kemakmurannya, tingkat kemakmurannya, saudara. Ya, pohon aranya adalah Indonesia, Israel, nah itu ya.
Amerika, Belanda, Jerman, itulah pohon ara. Nah, yang namanya pohon anggur adalah tingkat kemakmurannya, saudara. Ya, nah, anggurnya masam. Orang-orang Israel ini, saudara. Apa anggurnya masam? Potong saja sudahlah, biar kita sudah sia-sia ngerawatnya. Sebenarnya kalau dilihat di Yesaya itu, ya, Anda lihat dari awal, ya di Yesaya 4 dan 5 itu, yang dimarahin adalah penjaganya, saudara. Karena pohon anggur itu menjadi masam karena penjaganya nggak benar, ya. Satu, penjaganya nggak rajin, dia nggak rawat. Akhirnya hasil panennya nggak baik. Kedua, selain penjaganya, yang kedua adalah kalau pohon anggurnya manis, penjaganya curang, saudara. Penjaganya curang. Pohon anggur itu dia nikmati sendiri, dia curi. Ya. Seperti yang di dalam Matius 21 tadi yang kita baca. Jadi ada dua problem dari kebun anggur. Sehingga seharusnya ketika kerajaan Allah itu datang, kita menikmati sebuah pemberian, ya, orang-orang di mana ada kerajaan dia menikmati berkat yang kita bawa, ya kan? Tetapi akhirnya orang-orang ini tidak menikmati berkat yang kita bawa. Satu, karena donasinya dicuri, saudara. Ya, entah buat apa, buat bikin kolam renang, dicuri buat beli BMW, ya kan? Dicuri buat beli mobil Volvo. Aduh, ya kan, makanya tambah gendut kan Nabi ke-26. Makan donasi soalnya, donasi gundul peyang. Akhirnya menjadi kutuk, ya. Para pengurus kebun anggur ini akhirnya menerima kutuk, saudara, hidupnya. Dipenuhi dengan kegagalan demi kegagalan, persinahan demi persinahan, dan dia tutupi dengan liciknya. Jahat ya, sudah dia curang, Tuhan hukum dia tutupi hukumannya, orang nggak ada yang tahu, ditutupi, saudara, karena dia punya uang buat membeli aktor, buat memberi drama. Ditutup-tutupi semua kecelakaan-kecelakaan hidupnya. Dengan uang hasil donasi Anda juga. Ngeri, saudara. Dan akhirnya kerajaan Allah itu nggak pernah datang. Ketika Yesus datang, Yohanes Pembaptis teriak-teriak, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Ya kan? Yohanes teriak-teriak. Orang-orang nggak percaya, saudara. Malah mempersulit si Yohanes ini. Ya kan? Para imamnya ini mempersulit Yohanes ini. Sementara orang-orang yang percaya justru para pelacur dan orang-orang berdosa, para pemungut cukai, yang justru percaya karena mereka mau mencari penebusan. Ya, mereka berdosa dan mereka sedang mencari penebusan supaya mereka bisa kembali hidup normal, hidup benar layak. Ini kesempatan di Desember itu, saudara. Ya, dia mau ambil itu kesempatan untuk dia bisa hidup layak dan dia bertobat, mengalami switch. Ya, Zakheus hidupnya dirubah, Maria Magdalena hidupnya dirubah, bertobat, ya, bisa bertobat. Sementara orang-orang ini, para penjaga kebun anggur ini, nggak bertobat, saudara. Malah dia pakai uang donasinya buat melacur. Kacau sekali, saudara, ya. Uang donasi ini pakai buat melacur. Makanya hidupnya tambah hancur. Hidupnya tambah hancur. Kalau Anda ingat perempuan berdosa yang mau dirajam pakai batu itu dalam Yohanes 7 dan 8, dari mana orang ini tahu kalau itu adalah pelacur, saudara? Ya kan? Nggak ada laki-laki yang ditangkap loh, cuma perempuan. Padahal kalau Anda baca di dalam Imamat, ya, di dalam Imamat berapa tuh? Imamat 20 ya kalau nggak salah ya, Imamat 20. Anda, ya, yang namanya disebut berzina itu harus laki-laki dan perempuan di bawah dua-duanya dirajam pakai batu, saudara. Tapi perempuan ini disebut berzina, sementara laki-lakinya nggak ketangkap. Berarti kan dia sedang masturbasi, perempuan ini nggak ada laki-lakinya kan, ketangkap sendirian kan, sedang masturbasi. Nah, lalu laki-lakinya mana nggak ada? Lalu dari mana kamu tahu dia berzina? Karena kamu semua pernah pakai. Makanya mereka mundur satu-satu, saudara. Ditulis namanya satu-satu, namanya siapa? Dari yang paling tua sampai yang paling muda, catatin satu-satu. Kamu pernah sama dia, kamu pernah sama dia.
Kalau nggak, dari mana tahu dia pelacur, saudara, laki-lakinya nggak ada, nggak ketangkep basah. Kan begitu, saudara ya. Sangat bijaksana sekali kan, sangat masuk akal sekali kan, terjadi begitu kan. Ya mereka kami giladan, saudara. Waduh, lari masuk perangkap. Nah, akhirnya apa, saudara? Ya itulah akhirnya bangsa itu menjadi terkutuk. Akhirnya mereka harus dibuang sekali lagi. Pembuangan dari Babel belum selesai, buang lagi, saudara. Diserahkan ke seluruh dunia. Bukan cuma diserahkan ke Babel, ya, terjadi seperti yang ditulis di dalam Keluaran 30 ya, dalam Ulangan 30. Diserahkan sampai ke seluruh dunia. Ke ujung bumi diserahkannya. Ngeri, saudara ya. Diserahkan sampai ke ujung bumi. Nah, itu yang terjadi dengan orang Kristen di Indonesia sekarang ini, saudara. Mengapa orang-orang Kristen terus dianiaya, nggak selesai-selesai, ya, apologet ditangkepin, tetapi nggak ada orang dimenangkan oleh si apologet ini, saudara, dan oleh si pendeta-pendetanya. Ya kan? Kekristenan bertambah, tetapi tidak signifikan cepatnya seperti di negara-negara yang mengalami kebangunan rohani. Karena para penjaga ini, para pengajar, mereka tidak tulus hatinya. Jemaatnya nggak diajarin bahwa buahmu harus nyata. Mereka pikir buahnya adalah kalau rajin ke gereja. Ya, kemarin kalau ikut apostolik saya ajarin ya, saudara. Orang rajin ke gereja pun percuma, saudara. Itu butuh buah. Rajin ke gereja itu bukan buah. Rajin ke gereja adalah sebuah upaya, show off. Buah itu yang dinikmati oleh orang lain, bukan Anda nikmati ayam-ayam, oh enak ya rasanya di gereja adem, ya iya, di rumahmu bau, ya kan, selokannya mampet, banjir, panas, di gereja adem, semrewing, wangi, ya kan, tiap hari dikasih LED musik yang enak, musik aja bayarnya mahal, lebih bagus daripada musik di kafe musiknya kan, ya enak di gereja, rasakan hadirat Tuhan, bukan rasakan hadirat Tuhan. Ya memang enak dia setiap hari dikasih live musik, saudara, kayak di karaoke. Apa ya, dibuai-buai. Itu tetap lebih enak di gereja, apalagi rumahmu bau, tuh kita comberan. Ya kan? Banjir terus, panas. Ya, kalau kayak rumahnya AC-nya ada 8, ya enak, ada kolam renangnya, saudara ya. Nah, ini rumahnya bukan kolam renang, adanya kubangan, saudara ya. Makanya enak di gereja terus. Terus apakah dia berbuah di gereja? Ya enggak. Nah, itulah, saudara, yang menjadi kutukan bagi kita semua. Si penjaganya dikutuk, jemaatnya pun dikutuk, karena jemaatnya juga takut. Ya, saya dikritik sama orang, Pak, jangan membuka aibnya. Saya nggak pernah buka aibnya orang. Itu sudah ada, saya kasih tahu Anda sebenarnya ada apa. Jangan menyerang orang hamba Tuhan lain. Saya nggak pernah nyerang hamba Tuhan lain. Saya menjawab yang seperlunya saya jawab. Kenapa sih yang dia ngomongin saya? Kenapa sih kamu nggak ngomongin orang itu? Ya kan? Kan aneh kan? Aneh kan? Kenapa yang diomongin saya sih? Saya sudah dicaci maki sedemikian rupa aja saya nggak balas loh. Ya kan? Kan aneh ya kan? Langsung saya blok ya. Saya nggak butuh orang-orang seperti kamu yang cuman omdo. Ya, saya tunjukkan buah, itu saja, saudara. Dan saya ajari Anda untuk berbuah. Ayo berbuah, ayo kita berbuah, ayo kita berbuah. Sebab kalau kita tidak berbuah, tapak itu sudah ada di pangkal pohon kita, saudara, siap tebang. Ya, kayak Yohanes khotbah. Sehingga Anda berbuah. Kalau Anda nggak berbuah, keluargamu, istrimu, suamimu, anakmu, atau keluarga tidak merasakan buahmu, saya diam dulu, saudara. Ada apa nih? Jangan-jangan saya nggak lahir baru. Saya hanya jungkir balik atraksi akrobat agama nih. Ya, makanya berbuah. Dan tinggalkan pengajaran-pengajaran palsu dari guru-guru palsu. Cirinya kalian apa, saudara? Rumahnya mewah megah, mobilnya mewah megah, dan dananya mewah megah. Ya, ikutlah hamba-hamba Tuhan yang sederhana. Ya,
Pengajarannya nggak bagus, Pak. Iya, bukan pengajaran nggak bagus. Kamu yang suka hidup glamor. Kamu nggak lihat pengajarannya. Kamu tersilau, terpukau, terhipnotis oleh dandanannya yang mewah. Kamu ingin seperti dia. Sambil kamu dengerin khotbahnya, kamu sambil membayangkan bahwa kamu tuh nanti bakal seperti dia, kaya raya, pakaian mewah megah. Karena sedang dihipnotis. Lalu isi dompetmu pindah ke dompetnya dia. Yang salah siapa? Kamu. Orang tuamu sakit nggak diurusi, oke kita kasih persembahan ke gereja, nanti pasti ada mujizat buat orang tuaku. Salah, saudara. Bawa orang tuamu ke dokter. Kan begitu kan? Jadi balik-balik ya. Nah, itulah saudara. Nyanyian kebun anggur. Anda mau nyanyikan nyanyian kebun anggur yang masam, atau nyanyikan kebun anggur yang berbuah, yang buahnya dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Ya kan? Pilihan itu pada kita. Hindari pengajar-pengajar palsu. Ya. Dan jangan takut tinggalkan mereka. Anda sendiri jangan bergantung kepada manusia. Cari Tuhan, baca Alkitabmu sendiri yang benar. Jangan bergantung sekalipun sama saya. Makanya kita nanti seminggu 3 kali ya. Ada nanti yang ngajar seminggu 3 kali ya, dari kelas para ini ya yang ikut kelas kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Enardo.